Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adina Fadila Basya dengan NIM akhir 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan praktikum analisis asupan zat gizi menggunakan metode dietary history. Lalu ini adalah latar belakang yang saya gunakan, di mana metode dietary history ini itu bisa digunakan untuk menelaah pola makan individu secara menyeluruh dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa mencakup jenis, frekuensi, dan jumlah makanan yang akan dikonsumsi. Lalu untuk praktikum kali ini, nanti data hasil dari wawancara akan dianalisis secara individu maupun kolektif dengan 16 responden lainnya. Ini untuk yang kelompok. Ini tuh untuk menilai tingkat kecukupan zat gizi makro dan mikronutrien dan juga kebutuhan pada individu tersebut selama periode 1 bulan terakhir. Lalu ini untuk metode dietary history-nya sendiri, ini termasuk pendekatan retrospektif. Dan ini untuk selanjutnya ini sudah saya jelaskan dalam latar belakang. Untuk kelebihannya sendiri ini juga relevan untuk penelitian gizi. Untuk keterbatasannya juga masih ada, di mana metode ini itu bergantung pada daya ingat dan kejujuran responden, di mana masih ada recall bias dan masih ada potensi kesalahan dalam memperkirakan porsi dan frekuensi konsumsi. Lalu ini adalah biodata dari responden BSL sendiri, di mana juga tertera untuk data antropometrinya. Ini adalah perhitungan untuk kebutuhan responden BSL, di mana pertama-tama kita menghitung IMT-nya terlebih dahulu, didapatkan nilai 21,1. Ini itu termasuk normal apabila menggunakan cut-off WHO Asia Pasifik. Lalu apabila dimasukkan ke dalam rumus BMR Harris Benedict ditemukan angka 1224. Lalu lanjut ke specific dynamic action, ini diperlukan 10% dari BMR dan dihasilkan angka 132 kilokalori per hari. Lalu untuk energi aktivitas fisiknya sendiri, responden BSL ini termasuk aktivitas yang sedang sehingga mendapatkan nilai 1,55, dan untuk hasil akhirnya ini itu untuk pemenuhan energinya itu ada 2258 kilokalori per hari. Lalu ini adalah formulir dari history untuk responden BSL yang saya lakukan saat wawancara hari Senin kemarin. Lalu ini adalah analisis total asupan zat gizi responden BSL yang saya gunakan dengan cara VLOOKUP dari DKBN. Lalu ini adalah analisis untuk zat gizi makro dan juga zat gizi mikronya sendiri, di mana untuk energinya sendiri menggunakan cut-off dari WNPG, dan ini termasuk defisit berat karena hanya memenuhi 51,4% saja. Lalu untuk zat gizi makro lainnya seperti protein lemak dan karbohidrat ini, eh, untuk protein sendiri masih cukup, untuk lemak lebih dari cut off, dan untuk karbohidrat ini masih kurang dari pemenuhan. Untuk zat gizi mikronya sendiri ini tuh keseluruhan masih belum memenuhi atau masih kurang. Lalu ini adalah hasil rekapitulasi asupan zat gizi untuk kelompok. Di sini jumlahnya ada 16 responden dan seluruhnya ini berusia 19 sampai 29 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Analisis zat gizi mikro dan juga zat gizi makronya. Untuk zat gizi makronya sendiri ini yang kurang itu ada di energi, di mana ini masih defisit berat, sedangkan pada zat gizi makro lainnya seperti protein, lemak, dan karbohidrat ini sudah memenuhi, tetapi pada lemak dan karbohidrat ini cenderung berlebih dan lebih dari cut-off sendiri. Dan untuk zat gizi mikronya sendiri ini hampir sama seperti individu, hampir semuanya ini kurang, tetapi pada vitamin C ini lebih dari cut-off. Ini adalah hasil perbandingan asupan zat gizi responden BSL dengan kelompok. Apabila dilihat sebenarnya ini hampir sama setengah-setengahnya, tetapi kalau untuk individu BSL sendiri ini tuh asupannya lebih tinggi pada makronutrien dibandingkan mikronutrien pada asupan kelompok.
Ya, kesimpulan bisa diambil itu untuk rata-rata asupan energi kelompok tergolong defisit berat dengan protein cukup serta lemak dan karbohidrat yang berlebih. Sedangkan gizi dan kalsium kurang, sedangkan vitamin C-nya berlebih. Untuk individu basal sendiri memiliki makronutrien memang lebih tinggi, namun energi vitamin C dan kalsiumnya itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok. Sehingga untuk saran praktikum selanjutnya itu perlunya ada standarisasi wawancara dan juga konversi ukuran yang lebih terapi untuk yang menganalisis data. Lalu juga bisa melatih enumerator agar lebih akurat saat melakukan wawancara dan tidak ada yang hilang dari formulir tersebut. Lalu juga bisa menggunakan alat bantu visual untuk mempermudah respondennya dan bisa melakukan validasi dan cek ulang agar tidak underreporting dan juga bisa membersihkan dan memeriksa data akhir sebelum menganalisis sampai total akhir. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.